Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi. Silakan anak-anak menyimak video yang Bapak bagikan ini. Videonya singkat karena hari ini kita cuman pembelajaran 1 ya. Jadi silakan disimak, insya Allah ya, video ini pendek dan tidak menguras kuota kalian, dan dengan menyimak video ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas mandiri yang Bapak bagikan ya. Silakan. Oke, kita akan mulai dari judul pertama, yaitu energi matahari dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan ya. Jadi dengan kalau ada energi ya pasti kalian bisa melakukan sebuah kegiatan. Misalkan kalian mau belajar, nah, kalau ada energi maka kegiatan pembelajaran kalian itu bisa lebih maksimal ya. Yang pastinya kalau kalian udah lapar pasti uring-uringan mengerjakan kegiatan belajar ya, pasti pusing ya. Jadi energi itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk kemampuan kita untuk melakukan kegiatan atau kerja ya. Jadi energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi itu banyak. Yang pertama ada matahari, air, dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita fokus ke bagian air ya. Matahari maksud Bapak ya. Jadi sumber energi terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Mengapa paling besar? Karena dengan adanya matahari membantu tanaman, itu salah satu yang sampai saat ini belum ada penggantinya untuk membantu tanaman dalam memproses makanan. Sedangkan kita tahu sendiri adalah yang sudah kita pelajari di pembelajaran di kelas 3 yang mungkin sudah kalian pelajari di kelas 3, yaitu tumbuhan adalah penghasil produsen namanya ya. Nah, tingkat produsen. Jadi dia tidak makan apapun, dialah yang menciptakan makanan untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk hewan dan manusia itu mengambil, kalau hewan ada yang makan tumbuhan, ada juga yang makan sesama hewan. Nah, sedangkan manusia itu memakan tumbuhan dan hewan. Nah ya, jadi kalau misalnya tumbuhan ini matahari tidak ada, maka tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan. Nah, sehingga semua makhluk hidup bisa mati ya. Jadi matahari lah yang menjadi sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi cahaya panas dan sumber energi cahaya. Ada dua energi yang dihasilkan oleh matahari. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh pemanfaatan sumber energi matahari. Yang pertama, panas matahari akan menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air ya. Jadi air yang ada di bumi itu diuapkan sama matahari oleh energi panasnya ya. Energi panas kemudian naik menjadi awan, kemudian turun lagi menjadi hujan. Benar. Nah, panas matahari juga mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, kalau tidak ada matahari mungkin bumi akan dingin. Nah, kalau dingin maka tidak bisa didiami oleh makhluk hidup seperti kita ya. Nah, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Seperti di gambar, kalian bisa melihat ada kegiatan yaitu orang menjemur ikan ya, untuk membuat ikan asin. Nah, kegiatan ini memanfaatkan panas matahari ya. Nah, cahaya matahari juga menerangi permukaan bumi. Bisa dibayangkan kalau tidak ada cahaya matahari, maka kegiatan fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu tidak akan bisa terjadi. Bisa terjadi menggunakan lampu, tetapi lampu juga memerlukan energi matahari untuk hidup ya. Maka energi matahari sangat krusial atau sangat penting bagi kita di bumi. Nah, selain itu cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, seperti gambar yang ada di foto yang di video kalian, itu adalah
panel surya. Nah, panel surya itulah yang menangkap cahaya matahari kemudian mengubahnya menjadi listrik. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, selain belajar IPA, kita juga belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita sudah peta pikiran tahu kan ya? Peta pikiran itu adalah mind mapping yang biasa kita buat. Nah, untuk mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, ya. Minyak bumi. Nah, selain apa tadi? Selain matahari ada juga minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi. Nah, diperoleh melalui proses penambangan seperti yang ada di gambar ya. Nah, itu pengeboran minyak bumi. Persediaannya sangat terbatas nih ya. Sampai saat ini minyak bumi itu sudah sisa sedikit lagi. Jadi harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, ini adalah gambar pemanfaatan minyak bumi, yaitu untuk bahan bakar kendaraan ya. Minyak bumi juga bisa diubah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa pengolahan minyak bumi kemudian berubah menjadi parafin, plastik, dan aspal ya. Jadi plastik yang kita gunakan itu sebenarnya berasal dari ini ya, bukan dari karet ya, tetapi dari hasil ini minyak bumi. Itulah mengapa kalau kalian membakar plastik pasti hidupnya sangat menyala ya. Nah, karena dia berasal dari minyak bumi tadi ya. Nah, ini contoh peta pikiran pemanfaatan minyak bumi ya. Nah, asal minyak bumi, cara memperolehnya, hasil olahan minyak bumi, ini yang dibuat peta pikiran contohnya, yaitu yang bahan bakar parafin, plastik, dan aspal. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyambung ini yang bagian cara memperoleh minyak bumi dan asal minyak bumi. Nah, mungkin sampai segini saja video Bapak. Silakan langsung menyelesaikan tugas mandirinya. Bapak akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.